Dahulu kala, terdapat gunung yang sangat tinggi. Gunung ini memisahkan antara wilayah utara dan wilayah selatan. Wilayah selatan dan wilayah utara memiliki pemimpinnya masing-masing yang disebut dengan Tonaas. Tonaas wilayah selatan memiliki satu anak laki-laki yang terkenal gagah, rajin bekerja, dan patuh kepada orang tuanya. Laki-laki itu bernama Maharimbo. Ayah, sepertinya aku tidak akan menikah selama ayah dan ibu masih hidup. Aku bersumpah. Lalu, bagaimana kau akan mendapatkan istri untuk mendampingimu memimpin wilayah ini? Anakku, kau harus tetap menikah. Kau adalah satu-satunya anak ayah dan masa depan wilayah ini. Kau harus mendapatkan istri untuk menemanimu. Benar Maharimau, pertimbangkan kembali apa yang ayahmu katakan tadi. Berbeda dengan Tonaas wilayah selatan, Tonaas wilayah utara memiliki seorang anak perempuan yang rupawan dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Perempuan cantik itu bernama Marimbo. Ya, Bu, ada yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Katakan anakku. Aku tidak ingin menikah selagi ayah dan ibu masih hidup. Aku bersumpah. Apa kamu yakin dengan sumpahmu itu? Iya, aku yakin. Hal itu membuat Tonaas Utara resah karena ia hanya memiliki satu anak perempuan. Pada zaman itu, perempuan tidak boleh memimpin, sehingga anak perempuannya harus mencari seorang suami untuk mengambil peran pemimpin wilayah utara. Marimbo pun berunding dengan ayahnya. Ya, Ibu, bagaimana kalau aku bersikap sama seperti laki-laki saja, agar aku bisa memimpin daerah ini dan orang-orang tidak mengetahui bahwa aku ini adalah perempuan. Baiklah, tapi bagaimana kau akan menjaga identitasmu? Iya, aku janji. Ayah dan anak perempuan itu akhirnya sepakat, sehingga pada hari-hari selanjutnya, Marimbo sudah bersikap dan berpakaian seperti seorang laki-laki. Suatu hari, ketika Marimbo sedang menyusuri hutan wilayah utara, ia melihat seorang pemuda yang tertidur lelap di bawah pohon rindang. Marimbo berniat untuk mengusirnya. Dengan hati-hati, Marimbo mendekati pemuda itu. Siapa kau? Mengapa kau berada di wilayah kami? Ulangi, siapa kau? Mengapa kau di sini? Pemuda itu yang ternyata adalah Maharimbo merasa ada yang aneh dengan sosok di hadapannya. Dalam batinnya, ia merasa bahwa yang di hadapannya bukanlah seorang laki-laki. Namun pemikiran itu ia hiraukan. Ia pun berdiri dan meninggalkan wilayah itu. Namun siapa sangka, Marimbo dan Maharimbo dipertemukan kembali. Hanya saja, kali ini mereka bertarung. Pertarungan terjadi begitu sengit sampai-sampai Marimbo sudah tidak mempedulikan lagi pakaian yang ia kenakan sebagai penyamaran. Dan tanpa disengaja, identitasnya terbongkar. Kenyataan bahwa ia sebenarnya adalah seorang perempuan. Wah, aku tidak percaya apa yang baru saja aku lihat. Seorang perempuan. Dan mengapa kalau aku perempuan? Maharimbo, putra satu-satunya Tonaas Selatan. Dan kau? Marimbo, putri tunggalnya Tonaas Utara. Mengapa kau menyamar sebagai laki-laki? Dan kau seharusnya tidak memasuki wilayah kami dengan sembarangan. Marimbo, aku harus segera memimpin wilayah selatan.
Jadi maukah kau menemani untuk memimpin wilayah selatan? Jujur saja, Marimbo terpesona dengan karisma yang ia lihat dari laki-laki di hadapannya. Di samping itu, ia tahu sebenarnya bahwa menyamar seperti laki-laki tidak akan cukup baginya untuk memerintah wilayah utara. Akhirnya, mereka menyatakan ikrar untuk menjadi suami istri. Malangnya, mereka berdua lupa dengan sumpah yang telah dikatakan masing-masing. Maka dari itu, terjadilah gempa yang dahsyat di daerah itu. Gunung api pun meletus dengan hebatnya. Semuanya musnah, termasuk Marimbo dan Maharimbo. Akibat dari letusan gunung itu, terciptalah danau yang sangat luas. Danau itu ialah Danau Tondano. Budaya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Allah, baik awal mulanya, prosesnya, hingga akhirnya. Allah menciptakan setiap daerah memiliki keistimewaannya masing-masing untuk menjadi ciri khas daerah tersebut dan menjadi kemuliaan bagi Allah. Saya sangat bangga terhadap budaya yang saya miliki dan sepatutnya kita syukuri kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan budaya yang istimewa ini. Setelah mengetahui hal ini, saya belajar untuk melestarikannya. Budaya Nusantara yang kita miliki ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua. Dari kegiatan ini, saya beserta teman-teman berharap semakin menyukai, mencintai budaya ini. Dan orang-orang yang melihat turut mensyukuri kebudayaannya yang ada. Manjak baku bikin hidup lewat torang pe budaya. Torang sama basudara.